lain, ada komentar? Setuju atau ada yang tidak setuju? Izin Prof. Iya. Saya setuju sama pembuktiannya, tapi saya ada jawaban saya agak beda, Prof. Jadi saya pakai pengandaian dan nantinya dibuktiin kalau ada kontradiksi gitu kalau suatu elemen itu dinyatakan sebagai supremum dari himpunan kosong. Oke, Apakah nanti ya. seperti itu? Nanti dulu ya, nanti boleh Anda mempresentasikan juga ya, tapi kita biar melihat pada layar ini dulu. Siapa nanti tadi Mas, namanya Mas, Anda? Zidan, Prof. Zidan, oke nanti ya. Komentar lain tentang ini? Oke, saya bertanya Mbak, ke ini siapa? Marsha atau Nadira ini yang presentasi? Saya Nadira, Pak. Nadira. Anda memulai dengan mengambil sembarang U anggota R, oke. Lalu Anda berargumentasi karena himpunan kosong tidak memiliki elemen, maka untuk setiap X anggota himpunan kosong, X kurang dari saluran U itu benar. Nah, kalimat kedua itu alasannya apa? Bisa dijelaskan lagi tidak? Anda menulis kalimat kedua itu alasannya apa? Izin menjawab Pak, yang kalimat kedua itu berarti himpunan semua batas atas dari himpunan kosong itu seluruh himpunan bilangan real tadi. Maaf, diulang Mbak. Diulang. Jadi di situ kan batas atas. Nah berarti itu himpunan semua batas atas dari himpunan kosong itu adalah seluruh himpunan bilangan real tersebut. Masih agak sulit menanggapnya saya. Gini aja. Anda mulai dengan kata ambil sembarang U anggota R, oke. Setelah kemudian ada kalimat kedua, lalu di kalimat ketiga Anda menyimpulkan, jadi setiap U anggota R adalah batas atas dari himpunan kosong, arahnya oke. Anda akan mengatakan, akan menyimpulkan bahwa setiap bilangan U anggota R adalah batas atas dari himpunan kosong. Ya, sehingga himpunan batas atasnya kan semua bilangan real, dan dia bilangan real itu tidak punya minimum, sehingga supremumnya tidak ada. Jawabannya pada prinsipnya oke, cuman kalimat kedua aja yang apa namanya menjadi kurang jelas ini. Kalimat kedua. Ya. Anda oke. Untuk kalimat kedua mungkin nanti saya bisa jelaskan. Coba yang tadi Mas Zidan dulu, coba Mas. Anda bisa jelaskan? Gimana? Ditutup dulu atau gimana? Biar... Berarti saya izin share screen untuk pengerjaan kelompok saya, Prof. Ya boleh, silakan. Yang Mbak Nadira tolong di close dulu. Ini yang mempresentasikan jawaban kelompok 4 juga saya, Prof. Tadi mereka minta tolong karena berkendala share screen. Oh gitu. Ya udah, silakan Mas. Baik. Jadi di sini kita kan diminta untuk memeriksa apakah supremum dari himpunan kosong itu ada. Jadi di sini saya ambil sembarang elemen S, yaitu elemen S yang merupakan anggota dari bilangan real. Jadi di sini kita andaikan kalau S-nya itu adalah supremum dari himpunan kosong, maka dia harus memenuhi dua kriteria ini. Jadi dia kan pertama harus merupakan batas atas. Jadi dia harus memenuhi untuk suatu A bahwa suatu A itu kurang dari sama dengan S untuk semua A elemen himpunan kosong.
Dan untuk setiap X yang kurang dari S, di mana X-nya itu elemen bilangan real, itu dia pasti bukan batas atas gitu. Jadi karena dia bukan batas atas, maka ada A elemen himpunan kosong yang sedemikian hingga A-nya itu lebih besar dari X. Jadi si X-nya ini nggak bisa dinyatakan sebagai batas atas. Nah, terus kita tahu kalau himpunan kosong itu kan nggak punya elemen ya. Jadi di sini terjadi kontradiksi bahwa himpunan kosong tuh nggak ada elemen, sementara di poin 2 itu menyatakan kalau ada A elemen himpunan kosong yang memenuhi A lebih dari X gitu. Jadi haruslah si S-nya itu bukan supremum dari himpunan kosong. Akibatnya untuk semua S yang karena tadi kita ambilnya sembarang S elemen bilangan real, jadi semua S elemen bilangan real itu bukan supremum dari himpunan kosong, jadi supremum dari himpunan kosongnya itu tidak ada, Prof. Oke. Coba saya kritisi ya jawaban Anda. Ambil sembarang S anggota R, oke. Andaikan S supremum himpunan kosong. Maka sesuai dengan pengertiannya, S itu harus kurang dari A kurang untuk siapa anggotanya kosong, lalu untuk siapa X kurang dari S, ada ini sedemikian hingga X plus A. Lalu karena himpunan kosong tidak memiliki elemen, maka terjadi kontradiksi. Maka S bukan supremum. Agak kurang jelas ya, utamanya maka tadi Anda mengatakan andaikan S supremum himpunan kosong, maka A kurang dari S untuk setiap A anggota himpunan kosong ya. Yang kedua, ini ada kontradiksinya memang ya, karena ada A anggota kosong sehingga A lebih besar dari X. Gini, coba saya yang share screen, tolong ditutup. Ya, kemarin kan kita belajar apa itu batas atas, batas bawah, lalu supremum. Supremum itu kan batas atas terkecil ya, kalau infimum batas atas terbesar. Tadi kita akan menentukan apakah himpunan kosong itu supremum, memiliki supremum atau tidak. Apakah supremum himpunan kosong ada? Ya, jawab. Kalau kita ingin mencari supremum, maka kita harus tahu dulu ada nggak batas atasnya gitu ya. Ada nggak batas atasnya. Nanti dari batas-batas atas yang ada, baru kita memilih yang terkecil, gitu kan pengertiannya. Bahwa U adalah supremum jika U adalah merupakan batas atas. Lalu yang kedua, dan batas atas tersebut adalah merupakan batas terkecil. Artinya kalau V sembarang batas atas, maka V-nya harus lebih besar dari U. Tadi jawaban yang pertama Nadira itu sebenarnya yang pertama ambil sembarang apa tadi X atau U. X atau U tadi Mbak punya Mbak. Ya, apa aja sih boleh. Ambil sembarang X anggota R atau U boleh. Ya.
Nah, tadi kalimat kedua saya yang menjadi masih kurang pas yang punya Nadira, tapi kalimat ketiga sampai kepada kesimpulan bahwa X itu batas atas dari himpunan kosong gitu. Nah, memang di dalam menulis bukti ya pertama kita mikir dulu, coret-coret dulu, baru habis setelah itu punya ide baru kita susun menjadi kalimat yang bagus menjadi satu bukti ya. Ambil sembarang X anggota R. Nah, di sini kita menggunakan bukti tidak langsung. Andaikan X bukan batas atas dari himpunan kosong. Kita nanti akan mendapatkan kesimpulan X batas atas kan, yang di kalimat ketiganya Nadira tadi kan. Ambil sembarang X anggota R. Pertama, andaikan X bukan batas atas dari himpunan kosong. Nah, kalimat ini punya konsekuensi. Artinya apa kalau X bukan batas atas dari himpunan kosong? Bantu saya. Ada elemen dari himpunan kosong yang lebih besar daripada si X-nya, Prof. Iya, maka ada Y anggota himpunan kosong sehingga atau sedemikian hingga apa tadi? Y-nya lebih dari X kan? Itu kan konsekuensinya kan? Andaikan X bukan batas atas dari himpunan kosong. Andaikan X bukan batas atas dari himpunan kosong. Maka ada Y anggota himpunan kosong yang memenuhi atau sedemikian hingga Y-nya itu lebih besar dari X. Nah, kontradiksinya itu di sini. Ada Y anggota himpunan kosong. Itu kontradiksi dengan pengertian himpunan kosong kan? Betul nggak? Karena himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Di sini kita mengatakan ada Y anggota himpunan kosong. Ini kontradiksi dengan pengertian himpunan kosong. Ya. Hal ini kontradiksi dengan pengertian himpunan kosong. Ya. Oke, sampai sini kita tidak simpulkan apa? Ambil sembarang X anggota R. Andaikan X bukan batas atas dari himpunan kosong. Kalau X itu bukan batas atas dari himpunan kosong, maka kita memperoleh suatu kontradiksi. Maka yang benar haruslah X itu batas atas dari himpunan kosong. Nah, tadi kita awali dengan mengambil sembarang X anggota R. Yang sembarang itu kita ambil ternyata merupakan batas atas, ya. Karena ketika kita andaikan bukan batas atas, ada kontradiksi. Sehingga kesimpulannya kita bisa langsung lebih pendek. Anda boleh langsung simpulkan, jadi setiap X anggota R adalah batas atas dari himpunan kosong. Jadi kalimatnya Nadira tadi, kalimat yang kedua itu
akan menjadi mudah dipahami, menjadi jelas kalau diganti dengan ini. Ya, dengan kalimat inilah, apa namanya, dengan andekan, mulai dari andekan sampai terjadi kontradiksi. Itu ya, Mbak Nadira, jelas? Bisa paham? Jelas, Pak. Yang lain juga paham ya, bisa memahami ya. Nah, kemudian, oke, biar lengkap di sini. Jadi setiap X anggota R adalah himpunan, adalah batas atas dari himpunan kosong. Nah, R, setiap X anggota R batas atas. Ya, bilangan real kan tidak memiliki minimum ya. Anda boleh lebih singkat saja di sini. Karena mau seperti yang ditulis tadi Mbak Nadira agak panjang di sana juga boleh ya. Karena R atau karena tidak memiliki minimum, tidak memiliki, kalimatnya bisa macam-macam, minimum, atau kalau minimum R tidak ada, silakan saja, maka supremum himpunan kosong tidak ada. Ya. Itu ya. Saya simpan. Saya ingin yang infimumnya nanti Anda bisa berargumentasi kurang lebih serupa, tapi sekarang yang supremum R. Yang supremum R, saya apa namanya, tunjukkan berbagi. Coba tadi yang apa? Yang kelompok 4 lagi aja masih, Pak. Yang kelompok 4 yang supremum R, coba ditayangkan lagi dan kita lihat sama-sama. Yang 3 kalau nggak salah, atau yang keempat. Yang ke supremum R. Ya, ini coba kita jelaskan, Mbak. Baik, Pak. Nomor 3, periksa apakah supremum di R ada. Ambil sembarang U elemen bilangan real, karena untuk setiap bilangan real U itu berlaku U tambah 1 elemen dari R, dan U tambah 1 itu lebih dari U, artinya U tidak bisa menjadi batas atas R, karena memilih X sama dengan U plus 1, maka melanggar syarat batas atas. Jadi tidak ada U elemen R yang menjadi supremum R. Jadi terbukti kalau supremum R itu tidak ada. Oke, yang lain ada komentar atau sudah setuju? Poinnya di sini ketika Anda mengambil sembarang U anggota R, maka U itu bukan batas atas ya. Jadi kemudian Anda apa namanya menyimpulkan
ya R itu tidak punya batas atas. Bukti ini bisa diterima, ya, tapi ini bukan satu-satunya untuk buktinya gitu. Misalkan di sini Anda ambil sembarang U anggota R, lalu karena untuk setiap bilangan real U berlaku U plus 1 anggota R, dan U plus 1 lebih dari U, maka jangan pakai artinya ya, maka kan itu masih belum titik itu. Anda membuat kalimat karena untuk setiap bilangan real U berlaku ini dan ini, itu kan kalimat belum selesai, jangan titik ya. Yang artinya itu Anda boleh maka U tidak bisa menjadi batas atas R. Anda menulis U plus 1 anggota R. Nah, kalau U-nya mau diganti U plus 2, U plus 5, itu juga boleh saja, nggak harus angka 1 di situ, nggak penting. Yang penting adalah bahwa U ditambah sesuatu itu lebih besar dari U. Ya. Nah, dari kalimat yang tadi, karena untuk setiap bilangan real U berlaku U plus 1 anggota R dan U plus 1 lebih dari U, sehingga maka U tidak bisa menjadi batas atas dari R. Nah, Anda akhirnya bisa menyimpulkan, jadi setiap bilangan real bukan batas atas dari R, atau R tidak memiliki batas atas. Nah, karena tidak memiliki batas atas, ya nggak ada minimumnya, gitu ya. Oke, nah, jadi boleh. Bukti ini tidak saya salahkan, tapi saya akan mungkin bisa tuliskan bukti yang mungkin lebih enak alurnya. Coba di close ya tayangannya. Batas supremum dari R ada. Jangan mirip aja dengan yang tadi timbulan kosong. Ambil sembarang ya, U atau X boleh lah, U anggota R ya. Maka ya U bukan batas atas ya. Ini boleh langsung kalau ini bukan batas atas dari R karena ya U lebih kecil dari misalnya saja U plus 1, boleh saja ya, plus 1. Ya. Jadi R tidak memiliki batas atas. Akibatnya tidak ada minimumnya ya. Sehingga tidak memiliki supremum. Ya, ini sama dengan yang Anda tulis ya, mirip ya. Tapi angka 1 di sini nggak penting angka 1. Baik, saya kira yang soal berikutnya Anda bisa mengerjakan. Sudah cukup bagus ya. Terima kasih. Saya lanjut ya. Saya masih ingin sedikit menekankan pada bagian ini karena ini saya kira sesuatu yang perlu Anda pahami.
Coba ini saya coba perhatikan ya kalau Anda membaca buku. It is not difficult to see that there can be only one supremum of a given subset S of R. Jadi supremum itu hanya satu atau tunggal, ya. Maka kita dapat menggunakan istilah the supremum itu sebagai daripada jadi karena tunggal. Nah, kemudian kalau Anda ada kata-kata for, ya, apa namanya di sini, ini artinya awal dari bukti, ya, awal dari bukti. Untuk membuktikan kalimat tadi, buktinya dari sini sampai ke bawah, gitu. Ini buktinya. Saya nggak jelaskan, ini tidak susah. Lalu kalau kita punya himpunan S, nanti kita akan gunakan notasi supremum S kalau ada, dan infimum S kalau supremumnya ada. Himpunan itu tidak selalu memiliki supremum, tidak selalu memiliki infimum, bisa memiliki supremum dan infimum, atau memiliki supremum saja, atau infimum saja, atau tidak memiliki keduanya. Nah, dilema ini, apa namanya? Coba kita baca makna atau pengertian lema. Sebuah bilangan U adalah supremum dari himpunan tak kosong S subset R jika dan hanya jika S kurang dari salinan U untuk semua S kecil anggota S besar. Nah, ini artinya yang atas ini mengatakan bahwa U-nya adalah batas atas, ya. Di sini menyatakan bahwa U-nya batas atas. Hanya sedikit reformulasi saja ini. Lalu jika V kurang dari U, ini tadi. Jadi kalau U-nya supremum, lalu ada V kurang dari U, maka ada S aksen di sini yang lebih besar dari V. Ya. Kalau U-nya supremum, lalu kita punya V, maka pasti ada suatu bilangan S aksen yang lebih besar dari V. Ya, itu lema ini. Saya kira karena U-nya supremum, batas atas terkecil, ya. Atau kita bisa juga mengatakan U itu supremum jika, ya, untuk setiap epsilon positif, kalau ini U, lalu kita punya epsilon positif, ya, maka ada S epsilon, ya, ada S epsilon, sehingga U min epsilon kurang dari S epsilon. Panjangnya interval ini, di sini U min epsilon dulu. Ya. Ini U min epsilon. Ada S epsilonnya itu posisinya di sini. Ya. S epsilonnya itu lebih dari U min epsilon, tapi tetap kurang dari U, ya, tetap kurang dari U. Ya. Jadi gambar yang atas dan yang bawah itu agak ekivalen, hanya bedanya kalau yang 5233 itu mengatakan ada V, tapi kalau di bawah untuk setiap epsilon ada S epsilon, sehingga yang memenuhi terletak antara U dan U min epsilon.
Ya, ini ada gambarnya. Saya maaf tidak detail ini karena ini bukan kuliah analisis ya, tapi hanya review ya. Karena ini yang disebut sifat kelengkapan itu ini. Setiap himpunan kosong dari yang merupakan himpunan bagian dari R ya, yang memiliki batas atas, maka juga memiliki supremum. Jadi kalau memiliki batas atas, maka memiliki supremum. Nanti secara serupa, kalau memiliki batas bawah, dia akan memiliki infimum. Ya. Yang lalu saya sudah tunjukkan, kalau nggak salah, himpunan itu tidak selalu punya maksimum, tapi bisa punya supremum. Bisa juga tidak memiliki minimum, tapi bisa memiliki infimum. Sebenarnya berapa aplikasi supremum. Nah, ini apa namanya, ada satu sifat, saya kira ini penting. Kalau kita punya himpunan S, ya, himpunan S, lalu kita punya sembarang bilangan A, maka kita mendefinisikan A plus S itu himpunan A ditambah S. Jadi kalau misalnya S-nya adalah interval dari A sampai B, atau dengan A sampai B deh, dari U sampai P, lalu ini S ya, maka yang A plus S itu ya ditambah A, misalnya di sini U plus A sampai V plus A atau A plus V, sama aja. Digeser aja, interval itu digeser. A plus U, A plus V. Digeser, apa namanya, digeser sejauh A. Translasi istilahnya. Translasi. Digeser sejauh A. Itu rotasi A plus S. Dan supremumnya, supremum A plus S sama dengan A plus supremum S. Ini tidak sulit membuktikannya, ada buktinya di sini, saya nggak bahas. Oke, itu tadi supremum pada himpunan. Nah, kalau kita punya fungsi, maka kita juga nanti bisa menentukan supremum dari daerah hasilnya, supremum dari daerah bayangannya. Ya, saya kira ada pengertian yang penting yang saya ingin sampaikan ke Anda tentang fungsi. Nanti ada fungsi yang terbatas juga. Jadi batas atas maupun batas bawah yang itu juga dapat diberlakukan pada fungsi dengan memandang pada ring dari fungsi tersebut, daerah hasil dari fungsi. Kalau kita punya fungsi f dari D itu domain, himpunan bilangan real, maka kita katakan f-nya itu terbatas di atas atau terbatas ke atas jika fd-nya, ya, ring-nya ini terbatas di atas di R. Terbatas di R itu artinya ya fx-nya lebih kecil dari suatu B untuk semua X anggota domain. Ya, kemudian secara serupa terbatas di bawah kalau FD-nya, ring-nya terbatas juga di bawah. Dan F itu dikatakan terbatas jika dia terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Jadi kalau misalnya fx-nya fx-nya misalnya lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 2, itu kan, ini kan terbatas di atas, jangan fx lah, apa namanya, fd misalnya. Ya,
terbatas di atas. Nah, ini kita boleh tulis ya bahwa FD-nya lebih kecil dari 5 gitu kan. Dipenuhi juga gitu. Arti yang atas mengakibatkan yang bawah juga gitu, walaupun batasnya yang bawah hanya 2. Nah, di contoh ini kita punya, kalau kita punya fungsi fx kurang dari gx untuk semua x di domain, maka supremum f-nya ini pasti juga lebih kecil dari supremum dari g-nya, ya. Atau kadang-kadang ditulis seperti ini, ya. Supremum x anggota D dari fx lebih kecil dari supremum gx untuk x anggota D. Jadi contohnya kalau kita punya fungsi apa namanya, ya di sini ini fungsi g, ini fungsi f, ya. Ya. Anda lihat, bisa lihat supremum g-nya ada di sini, ya, supremum g-nya. Supremum f-nya ada di sini. Supremum f-nya lebih pendek. Ya, infimum g-nya di bawah ini, infimum f-nya apa namanya? Sebenarnya juga bisa ketahuan ya. Tapi kita tidak bisa bandingkan antara supremum f dengan infimum g. Supremum f di sini, infimum g di sini. Ya. Kita nggak bisa bandingkan. Nah, coba perhatikan ini ya. Tadi jika fx kurang dari gx untuk semua x anggota D. Ini contoh gambarnya seperti yang di sebelah kanan ya. Ini memenuhi. Tapi kalau Anda memiliki statement seperti ini, jika fx lebih dari GY untuk semua X dan Y anggota D, ini contoh grafiknya begini. Misalkan ini misalnya F, ya. Lalu yang ini ya, G. Ya. Misalnya G sama dengan F plus 1 misalnya. Ya. Nah kalau ini berlaku, apa namanya, fx itu selalu kurang dari, sebentar, tapi hanya pada ring ini ya. Atau gambarnya lurus saja dengan parabola nanti menjadi susah. Ini F, ini G. Enggak juga ini. Salah gambarnya. Jadi salah. Kalau saya punya fungsi seperti ini F, lalu ini fungsi G, ya. Nah, satu lengkung ke bawah, satu lengkung ke atas, ini berlaku bahwa supremum F itu tidak pernah lebih dari infimum G. Ya, seperti ini gambarnya. Ini maksudnya dari
Ya, ada sifat Archimedes. Nah, ini mungkin Anda perlu tahu ya, ada sifat Archimedes. Sifat Archimedes untuk jika X bilangan real, X berapapun, X di sini, betapapun besarnya, maka selalu ada bilangan bulat di atasnya, NX. Bilangan asli atau bilangan bulat di atasnya. Ya. Ini sifat Archimedes. Jadi kalau X-nya 1 miliar, komah berapa, pasti ada bilangan di atasnya. Bilangan asli, bilangan bulat di atasnya. Itu sifat Archimedes. Sebagai akibatnya nanti kalau Anda punya himpunan 1/n plus 1, dan seterusnya, ini infimumnya akan sama dengan 0. Kenapa nggak bisa di-scroll? Akibat juga tadi, nanti kalau Anda punya bilangan, sembarang bilangan positif, ini penting saya kira, apa namanya, putar. Kalau Anda punya bilangan T positif, ini 0, ini T berapapun, nanti akan ada bilangan asli lagi yang 1/n T-nya ini lebih kecil dari T. Lalu kalau Y-nya positif, ya kalau Y-nya positif, nanti ada bilangan NY bulat, ada bilangan bulat yang lebih dari Y dan kurang dari Y. Ya. Akibat-akibat dari apa namanya, sifat Archimedes. Memorinya ini. Ya, saya kira saya yang dari buku ini itu saja. Sekali lagi saya tidak membahas buku ini karena hanya mengambil review beberapa bagian saja. Dan buku ini perlu Anda ketahui, ini sebenarnya buku analisis real yang cukup elementer ya, cukup sederhana. Ini banyak apa digunakan di ITB juga ini, di perkuliahan matematik ITB ini. Kalau Anda baca di sini di bagian kata pengantar ya, bahwa belajar apa namanya analisis real itu sangat penting untuk apa namanya nanti kalau Anda studi lanjut S2 baik dalam bidang matematika murni atau aplikasi matematik, dan juga memiliki nilai yang sangat besar bagi mahasiswa undergraduate ya, bagi mahasiswa S1 yang ingin melampaui apa namanya ya pengerjaan manipulasi rutin menggunakan rumus untuk menyelesaikan persoalan ya, karena dengan belajar ini Anda bisa berpikir secara deduktif, bisa melakukan analisis situasi matematik, dan juga bisa memperluas ide ke dalam konteks yang baru. Ya, saya kira ini pentingnya mengapa kita belajar analisis, jadi akan melatih kita berpikir logis, deduktif, analitis, ya, dan juga kita bisa nanti punya ide-ide kreatif, ya, ini pentingnya. Saya kira saya akan cukupkan mengambil dari buku yang ini, kemudian saya akan masuk ke referensi utama. Ada referensi utama sudah. Ya.
Ya, ini referensi utama kita untuk mata kuliah teori probabilitas. Ya, judulnya measure. Measure itu terjemahannya ukuran. Ya, ukuran. Integral, Anda tahu tentu integral. Dan probabilitas. Ya. Ukuran, artinya nanti kita akan mengukur. Ya, kita akan mengukur. Yang akan kita ukur itu apa? Kita akan mengukur himpunan. Ya. Himpunan ini nanti akan kita bedakan, mengukur himpunan real dan selainnya. Ya. Kita akan fokus dulu pada mengukur himpunan bilangan real. Ya. Kita akan pelajari. Nah, integral ini nanti juga kita mengukur juga sebenarnya. Tapi mengukur fungsi, ya ini nanti Anda akan tahu, akan ada fungsi yang terukur. Ya, mengukur fungsi itu kita mengintegralkan. Mengintegralkan itu mengukur, dalam tanda petik, mengukur fungsi. Nah, probabilitas, ini kita sudah pernah pelajari, ini fungsi. Ya. Dan juga suatu ukuran juga gitu. Nanti kita akan tahu bahwa probabilitas itu suatu fungsi, probabilitas itu suatu ukuran, maka probabilitas itu merupakan kasus khusus dari measure. Nanti kita akan tahu itu. Sekarang masih belum terbayang. Measure itu ukuran. Berarti kita akan mengukur apa? Mengukur himpunan. Nah, kita akan pelajari secara lebih intensif mengukur himpunan bilangan real dulu lah, yang relatif lebih bisa dibayangkan, dan juga nanti mengukur himpunan selainnya. Integral itu biasanya kita berhubung dengan mengukur fungsi, dengan probabilitas itu kasus khusus dari ukuran sesungguhnya, nanti kita akan tahu. Nah, buku ini juga masih untuk level mahasiswa S1 ya, buku ini. Ya. Kalau kita baca misalnya di kata pengantarnya, the central concept of this book are Lebesgue measure and the Lebesgue integral. They role as standard fair and undergraduate mathematics courses. Ya. Jadi apa ini, menjadi makanan sehari-hari bagi mahasiswa di Inggris ini, matematik ya. Dan akan memberikan model-model yang prinsip untuk pengembangan abstract space dan juga nanti teori probabilitas modern ya. Jadi bukan level tinggi buku ini, masih untuk undergraduate student ya. Kalau untuk yang S2, S3 tentu menjadi lebih rumit lagi yang nanti. Nah, di dalam buku ini babnya, ya bab itu selalu di bagian awal review ini ya, review beberapa konsep yang sudah yang diperlukan. Ada himpunan dan fungsi, countable uncountable set di R, topological properties of set in R. Sebagian sudah kita bahas ya lebih detail dalam beberapa pertemuan sejak pertemuan awal ya.
Nah, nanti kita utamanya pembahasan measure itu mulai bab 2. Mulai bab 2, Anda bisa lihat struktur dari daftar isinya, itu nanti mulai 21, 22, 23, 24, 25, ini materi yang kita kategorikan materi analisis secara umum, ya. Materi analisis secara umum, kemudian materi tersebut diterapkan dalam probabilitas, ya, probabilitas. Lalu di buku ini khusus sekali ada penerapan pada bidang matematik keuangan, ya. Bab kedua, ketiga pun sama. Nah ini tadi saya sebut fungsi ada yang terukur, measurable function. Jadi bagian ini adalah topik analisis. Lalu kita masuk probabilitas sebagai kasus khususnya dari ukuran. Lalu nanti ada juga aplikasi di matematik keuangan. Integral, ini juga materi analisis. Lalu ada probabilitas, ya, sebagai kasus khususnya, ada aplikasi di matematik keuangan. Dan seterusnya ada beberapa bab, cuman ada apa ini kita lihat, ya. Ada space of integrable, product measure, random equivalence theorem, limit theorem, ya. Untuk kuliah kita, target saya hanya sampai bab 4 saja. Kita akan sampai bab 4 saja. Itu pun tidak semua bagian dari bab 2, 3, 4 akan kita bahas secara detail. Saya hanya akan ambil beberapa konsep yang relatif mudah, yang perlu Anda tahu, ya, yang harapannya nanti bisa memberikan wawasan tambahan bagi Anda, dan kalau Anda studi lanjut, Anda bisa cepat adaptasi, gitu ya. Coba sekarang kita lihat secara agak cepat bab satunya, karena kita sudah 4-5 kali ini pertemuan review. Mungkin nanti ada beberapa yang kita perlu secara tekankan, motivasi dan pendahuluan. Saya nggak akan baca ini, Anda silakan baca sendiri. Nah, notasi dan basic set teori sudah kita bahas, ya. Bayangan saya kalau nanti Anda membaca sendiri teks ini sudah menjadi lebih nyaman, lebih bisa memahami, ya. Sudah bisa lebih memahami setiap kalimat yang ada. Nah, di dalam membaca teks matematik, di dalam deskripsi seperti ini seharusnya Anda bisa membedakan bagian-bagian mana itu yang kita sebut sebagai notasi, mana yang kita sebut sebagai definisi, dan mana yang kita sebut sebagai sifat, ya. Nah, misalnya di sini, in our operation with sets, we will shall always deal with collection of subset of some universal set omega. Jadi di sini omega kita harus merupakan suatu universal set, himpunan, ya, himpunan universal umum, ya, bisa saja bilangan real atau yang lainnya. We leave the concept of set as undefined. Jadi himpunan itu adalah sesuatu yang tidak didefinisikan dan diberikan. Dan kita hanya akan berkaitan dengan kita hanya fokus pada keanggotaan dan operasi. Lalu empty set is denoted by ini berarti kan menyatakan notasi.
It has no members. Nah, it has no members itu artinya definisi bahwa bilangan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya. Set are generally denoted by capital letters. Ya. Coba kita baca kalimat paragraf realnya. Set membership is denoted by, berarti ini notasi. Ini notasi. Ya. Ya, arti notasi ini bukan apa min di sini definisi dari notasi, arti notasi ya, arti notasi. Kalau set inclusion, A subset B means every member A is and B, ini definisi, ya, definisi dan seterusnya. We define, ini berarti definisi-definisi, ya, banyak definisi-definisi. Ini yang mungkin di pembahasan himpunan saya belum perkenalkan, ada yang namanya symmetric difference, ya. Symmetric difference. Kalau kita punya himpunan, ini A, ini dua himpunan, ini A, ini B, ya. Maka yang mana yang namanya symmetric difference adalah gabungan dari A dikurang B, ya. A dikurang B itu artinya A mana? A dikurang B digabung B dikurang A. Jadi ada, kalau irisannya ini tidak apa namanya, enggak. Kalau A dikurangi B berarti tinggal ini saja. Kalau B dikurang A berarti tinggal ini saja. Ya. Jadi asymmetric different AB itu wilayah yang saya arsir. Ya. Kalau symmetric different-nya kosong itu artinya sama nanti. Ya. Nah, ketika Anda membaca di dalam teks ada note that if, note that asymmetric different B sama dengan kosong if and only if A sama dengan B. Nah, ketika Anda membaca seperti itu, ini artinya sifat. Ya, begitu Anda menjumpai sifat seperti ini, dalam pikiran Anda harus Anda bagaimana buktinya, gitu. Ya, Anda harus berupaya membuktikan, gitu. Ya. Atau kalau Anda membaca buku-buku, misalnya kadang-kadang it is obvious, clearly, it is easy to see. Nah, itu biasanya menyatakan sifat, ya, menyatakan sifat-sifat. Jadi kalau Anda menjumpai it is clear, obviously, ya, atau not that, itu semua menyatakan sifat yang kita masih perlu membuktikan kebenarannya. Ya. Union ini kita sudah pelajari agak apa namanya, agak detail saya kira. Fungsi juga sudah, inverse fungsi. Oh ya, komposisi fungsi ya, komposisi fungsi ini yang saya kira Anda sudah pelajari di SMA. Komposisi fungsi kalau kita punya apa namanya himpunan ABC, lalu kita punya fungsi dari A ke B fungsi X, dari B ke C fungsi G, maka nanti kita bisa punya fungsi langsung apa namanya G0F ya. Fungsi F dilanjutkan fungsi G ya. Untuk apa namanya domain dan ringnya harus hati-hati karena domain A harus habis oleh F ya. Lalu nanti domainnya B, kalau ini misalnya hanya segini, sebentar kenapa jadinya begini?
Benar, ada yang nggak benar ini. Nah, ini catatannya ini. Oke, saya kira Anda masih ingat lah apa komposisi fungsi ya. Komposisi fungsi tadi gambarnya sudah saya kilas. Nah, fungsi indikator ini juga sudah kita bahas. Nah, ada relasi ekuivalen, mungkin kita tidak terlalu menggunakan dulu. Nah, himpunan bilangan real, saya kira ini sudah kita singgung. Kita ada istilah countable. Countable itu bisa kita mengatakan himpunan A itu countable itu kalau ada korespondensi satu-satu. Sebentar ini jadi besar ini. Bisa nih. Ada korespondensi satu-satu antara A dan himpunan bagian dari N. Nah, kalau jadi ada fungsi ya, ada fungsi dari A ke N ya, fungsi satu-satu ya. Jadi countable itu bisa berhingga atau bisa tak hingga, karena kalau ada fungsi dari A ke N itu countable juga. Kalau sebanyak tak hingga tapi countable itu kita sebut sebagai countably infinite atau ada istilah denumerable ya. Ya, contoh-contoh apa namanya himpunan yang countable, ya, himpunan yang berhingga, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, itu semuanya countable. Nah, ini ada yang penting bahwa ada ahli matematik namanya Cantor, ya, itu menunjukkan bahwa himpunan bilangan real itu tidak dapat dibuat korespondensi satu-satu dengan himpunan bagian dari bilangan asli atau dengan himpunan bilangan asli. Sehingga himpunan Cantor itu adalah satu himpunan yang namanya uncountable. Ya, karena tidak bisa ada korespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Ya. Ya, tentu saja bilangan real itu sendiri juga nanti countable, uncountable. Jadi himpunan bagian bilangan real yang memuat interval itu uncountable. Misalnya interval 01 itu uncountable. Tentang Cantor bagaimana mengkonstruksi ada diceritakan di sini, tapi saya nggak akan bahas. Nah, ini apa namanya topological properties of sets in R. Nah, topologi itu kalau Anda belajar, Anda mahasiswa matematik ya. Nah, topologi itu membahas tentang open set ya, tentang himpunan terbuka. Itu penting. Di sini disinggung sedikit apa itu definisi dari open set yang subset R ya. Open set di bilangan real, nanti ada open set pada himpunan sembarang. Kita lihat pada pengertiannya. Himpunan subset O bagian dari R dinamakan himpunan terbuka ya, jika himpunan tersebut merupakan gabungan dari interval terbuka. Ya, jadi khusus untuk himpunan bilangan real, kita mendefinisikan open set atau himpunan terbuka jika himpunan tersebut adalah gabungan dari interval-interval terbuka. Atau secara matematis dapat dirumuskan ya.
O itu merupakan gabungan dari I alfa, di mana I alfa adalah interval terbuka. Ya. Sebentar. Ini mestinya open interval ini alfanya ini. Ya, yaitu untuk interval-interval ini, oh itu sebenarnya. Ini harusnya ada tulisan open ini. Nah, contoh open interval, contoh open set, ya interval itu sendiri, misalnya interval dari 1 sampai 3, ini open set. Ya. Kalau Anda punya interval misalnya 6 sampai 7 digabung dengan 8 sampai 10, ini gabungan keduanya, gabungan dua interval, ini juga open set ya. Dan gabungannya bahkan bisa sampai sebanyak sebanyak apapun gitu. Bahkan bisa sebanyak countable maupun sebanyak uncountable. Jadi ini contoh open set. R. Dari open set. Gabungan dari interval. Kalau menggunakan metrik, nanti ada pengertian tersendiri. Nah, lalu didefinisikan ada himpunan closed, himpunan tertutup. Open set kan himpunan terbuka. Himpunan tertutup apa? Definisinya simple. Sebuah himpunan ini adalah tertutup jika komplemennya terbuka. Nah, itu cara mendefinisikan himpunan tertutup. Yaitu kalau komplemennya terbuka. Ya, ini sebenarnya pembahasan yang panjang tentang open set, tapi saya kira kita cukup memahami itu saja. Bentar ya, maaf, saya di rumah ini. Berikutnya apa ini? Completeness sudah kita pelajari. Oh ya, sedikit mungkin saya belum pernah menyinggung barisan ya. Saya ingin singgung tentang barisan. Nanti ada kalau nemu ini apa maksudnya gitu ya. Barisan ya. Barisan bilangan real. Barisan bilangan real. Misalnya X1, X2, 3, dan seterusnya. Ya. Contoh, misalnya saya punya barisan 1, min 1, 1, min 1, selang-seling, 1, min 1, dan seterusnya. Saya ingin jelaskan notasi yang di atas ini. Ya. Kalau saya ambil kalau saya ambil N dan N-nya 1. N-nya 1. Ya, N-nya 1.
Berarti kalau supremum M lebih besar dari 1, dari XM, dari ini maksudnya, dengan ya, supremum ini kan berarti sama dengan supremum dari 1, 5, 3, 4, 6, supremum dari X1, X2, X3, dan seterusnya, di mana X1, X2 sampai seterusnya itu isinya hanya 1 dan min 1 saja, maka supremumnya 1. Ya. Lalu kalau N-nya 2, maka supremum M dari 1, min 1, 1, min 1, dan lain. Kalau supremum M lebih besar sama dengan 2, M berarti ini supremum dari X2, X3, X4, dan seterusnya. X2-nya itu min 1, ini 1, min 1, dan seterusnya. Supremumnya tetap yang terbesar 1. Ya. Nanti ini terus ya akan kita dapatkan supremum untuk M lebih dari 1, M lebih dari 2, supremum M lebih dari 3, dan seterusnya. Nah, kemudian infimum dari supremum M lebih dari N, XM dengan N anggota N, yaitu sama dengan infimum dari yang pertama tadi 1, yang kedua dapat 1. Anda bisa cek yang seterusnya pun Anda akan mendapatkan supremum M lebih dari N itu akan selalu 1 terus. Sehingga infimumnya sama dengan 1. Jadi kalau kita punya barisan 1, min 1, 1, min 1, min 1, maka infimum dari supremum XM untuk M lebih dari NN anggota itu adalah nilainya sama dengan 1. Sebaliknya nanti Anda bisa cek ya, ini nanti akan sama dengan 0 ya. Untuk contoh barisan saya. Silakan nanti dicermati. Bisa, dan juga mungkin akan menarik nanti contoh 1. Contoh 2-nya, kalau misalkan misalnya barisannya min atau 1/n, min 1/n plus 1, 1/n plus 2, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa cari nanti supremum dan infimum dan supremumnya. Ya. Nah, yang atas ini kita sering sebut sebagai limit supremum. Ya. Sedangkan yang bawah kita sebut sebagai upper limit dari limit supremum, yang bawah lower limit, atau limit infimum yang bawah. Dan kalau barisan itu memiliki limit, ya, maka nanti limit supremum dan limit infimum itu
sama. Ya. Konsep ini penting kalau kita membahas tentang ya barisan, kan dalam statistik ada, dalam probabilitas ada barisan variabel acak ya, kita perlu memahami limit infimum dan limit supremum. Cuman di kuliah kita nggak akan sampai ke sana, tapi saya kira Anda perlu tahu makna dari notasi seperti ini. Benar, ini bukan, ini maksudnya ini barisannya ini apa namanya? Barisannya begini maksudnya, 1, 1,5, 3, 1/4, 1/5, itu maksudnya ini. Saya kira Anda perlu berlatih ini ya, coba dicari limit supremum dan limit infimumnya. Ya. Apakah sama? Ya. Jadi tugas lah, tugas 1. Memorinya ini sepertinya besar ukuran bukunya. Oke. Anda di kalkulus sudah pernah belajar integral Riemann ya. Cuman Riemann itu apa namanya, integral yang ya tentu terbatas ya penggunaannya. Mungkin Anda masih ingat kalau bagaimana di pelajaran kalkulus Anda membahas belajar integral Riemann. Kalau kita misalnya punya fungsi, kita mengintegralkan suatu fungsi dari misalnya A sampai B, ya F, fungsi F, kita integralkan dari A sampai B, maka interval ini kita partisi menjadi beberapa bagian, ya, menjadi N, sebut saja sebagai N subinterval, ya, menjadi N subinterval. Lalu nanti kita ada buat 2 luasan, ini ada persegi yang warna biru, yang bawah, sama persegi yang saya buat warna merah, ya. Ada luas yang sebut saja luas biru, ya, luas biru. Itu yang kita sebut sebagai lower Riemann sum, yang biru, ya. Kemudian tentu yang lower Riemann sum luasnya lebih kecil dari luas di bawah kurva lengkung F ini, ya. Karena ada bagian-bagian yang bolong yang tidak dihitung, ya. Tapi kalau upper sum itu jumlah yang kuning ini, yang termasuk yang ini biru ditambah yang merah, ya. Luasnya lebih besar gitu. Jadi apa namanya, upper sum, upper Riemann sum dan lower Riemann sum, kita dapatkan bahwa U, P, F itu pasti lebih kecil dari luas
apa namanya, luas, ini saya sebut saja sebagai luas A, dan ini lebih kecil dari lower Riemann sum. Ya. Biasanya kalau di kalkulus Anda dulu menghitung limit partisinya itu, kalau Anda belajar integral Riemann, partisi yang tadinya misalnya hanya 4 atau N, itu N-nya partisinya dibuat menjadi sangat pendek, ya sangat kecil, sangat banyak partisinya. N-nya menuju tak hingga, maka nanti kita menghitung limit upper sum dan limit lower sum. Kalau limit upper sum dan limit lower sum itu sama, maka kita mengatakan fungsi kita terintegral Riemann, ya. Dan ya limit upper dan limit lower sama, dan limitnya itu sebagai limit sebagai hasil integral Riemann, dan itu menyatakan tentu luas daerah di bawah kurva. Ya. Nah, sesungguhnya ketika kita menghitung luas yang baik yang upper sum maupun lower sum, tadi kita karena fungsi yang saya buat ini adalah fungsi yang naik, ya, maka luas yang biru ini tentu nilai terkecil kali panjang panjang partisi ini, lebar partisi kali nilai terkecil. Kemudian di yang kedua ini, batang yang kedua juga nilai terkecil fungsi kali lebar partisi. Jadi yang terkecil, secara umum kita yang terkecilnya itu adalah infimumnya. Sedangkan untuk yang upper sum, tadi saya membuat gambarnya ini dari nilai yang terbesar. Dari nilai yang terbesar, ya. Dari fungsinya. Maka secara umum kita mengambil nilai dari supremumnya, ya, supremumnya. Jadi MI kali AI, MI kali delta AI, itu MI-nya kita ambil supremum untuk upper sum, sedangkan untuk lower sum kita ambil infimumnya untuk mendapatkan lower sum. Lalu akhirnya kita nanti ambil limit. Kalau limitnya sama, maka kita sebut sebagai fungsinya terintegral Riemann. Ya. Itu sudah Anda pelajari di kalkulus. Nah, saya ingin memberikan satu contoh penggunaan jumlah Riemann ini pada satu fungsi khusus. Bentar, saya susah scroll ini. Terlalu berat. Oke, perhatikan. Saya akan mendefinisikan suatu fungsi f. Fx itu sama dengan fungsi indikator Qx atau gini. Fx itu nilainya akan sama dengan 1 kalau X-nya atau sama dengan 0.
fx sama dengan 0 kalau x-nya rasional dan sama dengan 1 kalau x-nya irasional. Susah dibuat grafik ya, susah dibuat grafik untuk fungsi ini. Nah, fungsi ini biasanya kita notasikan dengan indikator sebelah kebalik ya. Nggak apa-apa dibalik, ini 0, ini 1. Ini x ya, ini x, ini q-nya rasional. Di himpunan bilangan rasional. Nah, kalau kita ingin mengintegralkan pada selang A sampai B misalnya, kita tidak bisa membuat grafik karena begitu di sini misalnya x-nya rasional, nilainya harus 0, harus 1. Ya. Tetapi ketika x-nya irasional, misalnya di sini, nilainya harus 0. Dan apa namanya, rasional dan irasional itu rapat sekali. Ya. Sehingga kalau nanti pun AB ini kita partisi, ya, kalau kita misalnya nanti mau mengintegralkan A sampai B di dx dx, ya, maka nanti jumlah Riemann atas upper upper sum-nya itu nanti akan sama dengan sigma I1 sampai misalnya kalau partisinya sebanyak N, ya, kalau MI, lalu delta AI tadi misalkan, ya. Nah, ini akan selalu sama dengan sigma I dari 1 sampai N, MI-nya itu akan selalu 1. Delta AI, ya. Sebaliknya lower sum-nya, lower Riemann sum, MI, delta AI, ya. MI-nya ini infimum, ya. Infimum pada sembarang partisi yang kita buat itu kan fungsinya nilainya hanya 0 atau 1. Infimumnya akan selalu sama dengan 0. Ya, 0 dijumlahkan akan sama dengan 0. Ya. Nah, ini nanti kalau kita ambil N-nya menuju tak hingga, ya, limit N menuju tak hingga dari upper sum itu nanti akan sama dengan limit N menuju tak hingga dari sigma I1 sampai N A delta AI karena apa namanya delta AI-nya partisi dari AB kalau di
jumlahkan ya akan sama dengan panjang interval AB, yaitu B min A. Tapi limit n menuju tak hingga dari lower Riemann sum itu akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari 0, ya hasilnya 0. Ini beda. Ya, yang dapat kita simpulkan, fungsi IPX tidak terintegral Riemann. Tidak terintegral Riemann. Nah, nanti kita akan belajar teori ukuran. Nanti akan belajar namanya ukuran Lebesgue ya di dalam buku ini. Walaupun fungsi IQX tidak terintegral Riemann, tapi nanti kita bisa tunjukkan bahwa fungsi ini terintegral Lebesgue namanya. Tentu bukan sekarang ya, tapi dalam poin ini saya ingin menunjukkan adanya keterbatasan integral Riemann, bahwa tidak semua fungsi itu bisa diintegralkan dengan menggunakan integral Riemann yang menggunakan tadi upper sum dan lower sum. Contohnya fungsi indikator I-nya himpunan bilangan rasional. Oke, nanti pertemuan berikutnya saya akan potong aja bukunya biar bisa lebih fleksibel. Nah, ini kalau Anda belajar kalkulus dulu tentu ada syaratnya ya. Suatu fungsi itu bisa terintegral Riemann jika apa? Salah satunya ini ada Riemann kriteria. Kalau partisi lower upper sum dikurangi lower sum itu bisa sembarang kecilnya. Utamanya, contohnya kalau fungsi-fungsi yang kontinu itu pasti terintegral Riemann. Nah, lalu Anda ingat teorema fundamental kalkulus, Anda belajar kalkulus ya. Ini yang sering kita pakai ketika kita membahas fungsi distribusi kumulatif ya. Kita punya sifat ini mirip CDF ini. Kalau ini PDF ya, maka integral PDF sama dengan CDF ya. Dan juga ini ya. Ini CDF. PDF. Itu nulis satu nggak bisa di scroll ini. Nggak bisa. Bisa lewat ini saya nggak bahas. Nah lalu, ini sedikit pengantar itu di bab 1 ini tentang makna memilih bilangan secara acak. Memilih bilangan secara acak. Saya nggak tulis-tulis biar bisa mudah di scroll. Ya. Sebelum kita mulai mengembangkan teori tentang Lebesgue measure untuk bisa memberikan makna tentang panjang pada himpunan bagian dari R secara umum, maka untuk kita menunda sebentar untuk memikirkan berapa
motivasi yang sifatnya praktis, kesederhanaan dari teori probabilitas atau probabilitas elementer dengan finite sample species, ya, yaitu kalau ruang sampelnya sebanyak berhingga itu vanishes rapidly atau menjadi tidak lagi berlaku apabila kita memiliki sebanyak infinite number of outcomes, memiliki sebanyak tak hingga outcomes. Ya. Jadi kalau ruang sampelnya sebanyak tak hingga, maka sifat-sifat yang berlaku pada finite sample space itu tidak berlaku lagi. Seperti halnya ketika kita misalnya mengambil sebuah bilangan antara 0 dan 1 secara acak. Ya. Kita tahu bahwa banyaknya bilangan antara 0 dan 1 itu ya sebanyak tak hingga, uncountable bahkan. Nah, di sini kita menghadapi pemberian makna, ya, menghadapi bagaimana memberi makna, making sense dari probabilitas, ya, making sense dari probabilitas sebuah bilangan X itu dapat kita ambil, ya. Atau yang lebih umum lagi nanti berapa peluang misalnya yang kita mengambil bilangan rasional, tapi mengambil satu bilangan saja juga kita perlu memberikan makna, ya. Pertanyaan awal paragraf kedua, ya, sebagai pertanyaan awal, what do we mean by saying, apa yang kita maksud dengan mengatakan bahwa kita pick the number at X at random? Apa yang kita maksud dengan kita mengambil X, bilangan X secara acak, ya. Ya, random acak itu ya sangat mungkin berarti bahwa pada setiap kali kita melakukan trial, setiap kali kita pengambilan, maka setiap real number, setiap bilangan real itu memiliki kemungkinan yang sama untuk terambil, ya, karena random, sehingga memaksa kepada kita untuk menggunakan distribusi yang sifatnya uniform, ya, pada interval 0,1 karena setiap bilangan harus memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Katakan ada probabilitas positif, ya, tetapi kemudian but the number of possible choice is infinity, tapi banyaknya bilangan yang dapat kita pilih itu sebanyak tak hingga. Kalau positif dikali tak hingga, hasilnya tak hingga. Total probabilitasnya tak hingga, nggak mungkin. Total probabilitas haruslah hanya haruslah 1, ya. Maka di sini kita tidak bisa, ya, memberikan makna bahwa memiliki distribusi uniform pada interval 0,1 dengan makna setiap titik memiliki positif probability, itu tidak bisa. Jadi kejadian AX, ya, kejadian AX itu menentukan bahwa X itu dipilih seharusnya memiliki, jadi kejadian AX itu adalah seharusnya memiliki probabilitas 0, ya, karena kalau probabilitasnya nggak 0, nanti total probabilitas AX, ya, untuk semua X anggota 0,1 sama dengan tak hingga, ya. Itu, tapi di lain pihak, on the other hand, karena suatu bilangan antara 0 dan 1 itu dipilih, it is not impossible. Jadi juga bukan tidak mungkin, ya. Bukan tidak mungkin bahwa kita juga bisa mendapatkan X tersebut, ya. Jadi ada semacam kontradiksi, ya. Kalau tadi kita berikan probabilitas positif karena banyaknya bilangan tak hingga, kalau di total, kalau distribusinya kita anggap uniform, totalnya menjadi tak positif kali tak hingga, maka juga tidak boleh. Tapi kalau kita sebut probabilitasnya 0, maka di sini di kalimat yang kedua, karena X itu bilangan antara 0,1 yang dipilih, maka juga bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan
X tersebut. Nah, jadi sesungguhnya nanti di dalam kasus untuk banyaknya ruang sampel sebanyak tak hingga, kita akan memiliki suatu event misalnya AX atau kejadian AX yang tidak sama dengan himpunan kosong, tetapi dapat memiliki probabilitas yang sama dengan 0, ya. Jadi AX itu nanti meskipun tidak kosong dapat memiliki probabilitas AX sama dengan 0. Ya. Sehingga nanti our way of measuring probabilities need not be able to distinguish completely between sets. Jadi jadi tidak semua himpunan yang berbeda itu pasti memiliki probabilitas yang berbeda. Ya, jadi bisa saja ada dua himpunan yang berbeda atau sama, berbeda, tapi memiliki probabilitas yang sama. Ya. Dan inilah we could not really expect this in general if we want to handle infinity sets. Ya. Jadi nanti ya memang kita membutuhkan suatu konsep baru gitu ya kalau kita ingin mendefinisikan probability pada infinity set yang sebenarnya juga sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama kali bahwa akhirnya kita mendefinisikan probabilitas secara aksiomatis ya. Kalimat berikutnya saya kira mungkin daripada membingungkan saya tidak bacakan dulu karena Anda masih belum banyak membaca, kita belum banyak membahas bagian-bagian lainnya. Pertemuan yang akan datang nanti saya akan memulai membahas tentang yang bab 2 tentang ukuran. Kalau hari ini saya kira kita sudah cukup luas membahas walaupun hanya sekilas ya. Tapi saya kira saya harap bisa menambah wawasan buat Anda tentang beberapa hal yang tadi saya jelaskan. Ya. Kita di awal bab ini tadi ya kita tahu misalnya di sini kita review mundur ya bahwa integral Riemann itu ada keterbatasan ya fungsi ini aja nggak bisa diintegralkan ya. Kita juga sudah belajar konsep simbol ya, ada kita kenal limit supremum, limit infimum. Oh ya, saya ingat waktu pertemuan keberapa yang limit probabilitas ya, kalau ada barisan AN naik, barisan AN turun, maka limit probabilitas dengan probabilitas limit ya. Di dalam kita juga bisa punya barisan himpunan. Kalau kita punya barisan himpunan, kita juga bisa memiliki limit infimum dan limit supremum ya dari himpunan. Kalau kita punya barisan bilangan, kita juga bisa punya limit infimum dan limit supremum. Ini juga kita sudah kenal apa itu open set ya. Open set itu ya bisa interval terbuka, tapi bisa juga gabungan dari interval-interval terbuka. Jadi open set tidak terbatas pada interval terbuka, tapi bisa merupakan gabungan dari interval-interval terbuka. Lalu tadi kita juga sudah membahas beberapa ya, mereview kembali ada symmetric difference ya. Oke, saya kira dari buku ini bab 1 Anda punya beberapa wawasan, dan tadi dari bukunya yang real analysis saya sudah sedikit perdalam tentang supremum dan infimum.
Minggu depan saya akan bahas bab 2 tentang measure. Saya akan pelan-pelan sekali membahas bab ini. Saya tidak akan ngejar-ngejar materi. Saya ingin walaupun sedikit yang kita pelajari, tapi kita paham dan Anda bisa nanti melanjutkan belajar mandiri. Sebentar. Untuk minggu depan, tanggal 7, saya ada wisuda, Mas, Mbak. Ya, saya acara wisuda. Nggak bisa ngajar saya. Ada di pagi wisudanya. Nanti kalau diganti hari lain bisa nggak nanti, Mas, Mbak, ya? Tolong PJ didiskusikan gitu ya. Saya ada kemungkinan kalau mau minggu ini mungkin hari Sabtu mungkin bisa. Atau kalau ada hari lain yang Anda bisa, saya bisa, boleh saja ya. Tapi yang jelas tanggal 7 pagi saya nggak bisa karena saya harus acara wisuda. 6, 7, 8, 9 itu acara wisuda. Saya nggak bisa ngajar. Kalau boleh tanggal 4 Sabtu, silahkan jam berapa nanti saya sepertinya free. Silahkan mau pagi, siang atau sore gitu. Kalau Anda bisa mungkin lebih bagus ini. Karena kalau nggak diganti nanti repot juga, harus mengganti juga gitu. Itu saja hari ini. Mungkin ada yang ingin komentar, disilahkan. Kalau nggak ada, itu tadi paling satu soal itu tadi yang mencari limit supremum, limit infimum itu apa? Silakan, nggak usah jadi tugas lah, dikerjakan ekstra saja. Nanti minggu depan kita langsung saja masuk bab masuk bab 2 tentang membahas tentang ukuran ya. Oke, itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, nanti saya kirim ini yang ada coret-coretnya mungkin berguna buat Anda. Ya. Saya kirim. Terima kasih. Ya. Saya keluar ya. Maaf ya. Nanti saya kirim. Izin live ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.